Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Zamrud Khatulistiwa. Indonesia terletak di lintasan garis Khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan. Hutan adalah inspirasi bagi jati diri sebagian besar suku-suku bangsa Nusantara. Bangga dengan hutan Indonesia berarti bangga dengan jati diri dan budaya Indonesia. Ia kembali ditangkap polisi, kali ini dengan tuduhan yang sudah 3 tahun lewat. Potensi sumber daya hutan di Indonesia harus dimanfaatkan secara lestari dan bijaksana. Hutan rakyat saat ini telah banyak yang dikelola dengan orientasi komersial untuk memenuhi kebutuhan pasar komoditas hasil hutan. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Jenis pohon yang biasa ditanam di hutan rakyat adalah 1. Sengon atau Paraserianthes falcataria. 2. Jati atau Tectona grandis. Dan ketiga adalah mahoni atau Swietenia macrophylla. Yang kedua, melakukan penanaman, ya, mitigasi dan adaptasi, penanaman besar-besaran. Alhamdulillah sekarang publik kita, stakeholder yang lain, budaya menanam sudah mendapat sambutan luar biasa. Yang berikutnya,
kita mengembangkan industri kayu tetap harus dikembangkan karena butuh kita. Tetapi industri kayu yang berbasis hutan tanaman. Jadi kalau dulu menebang dulu untuk industri, sekarang tidak. Industri harus menanam dahulu. Pak Yanto, SVLK itu apa toh? Kalau saya tuh mengucapkan Latar belakang yang mendasari penerapan verifikasi legalitas kayu adalah komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar atau illegal logging dan perdagangan kayu ilegal. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam verifikasi legalitas kayu adalah 1. Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan sebagai regulator atau pembuat kebijakan. 2. Komite Akreditasi Nasional sebagai lembaga akreditasi verifikasi legalitas kayu. 3. PT Sukovindo sebagai lembaga verifikasi legalitas kayu. Keempat, unit manajemen, baik unit manajemen hutan maupun unit manajemen industri sebagai objek yang diverifikasi. Dan kelima adalah lembaga pemantau independen yang terdiri dari LSM sebagai pemantau pelaksanaan verifikasi legalitas kayu. Manfaat yang diperoleh oleh unit manajemen dengan menerapkan verifikasi legalitas kayu adalah dapat memperluas pangsa pasar ke negara-negara yang mensyaratkan adanya jaminan legalitas kayu yang diimpor. Selain itu, dapat pula melakukan self-endorsement untuk unit manajemen yang memperoleh sertifikat legalitas kayu dengan warna hijau, kuning, dan biru, menggunakan bahan baku dari sumber yang telah bersertifikat PHPL, VLK, dan pencampuran antara PHPL dan VLK. Selain itu, sebagai pemenuhan terhadap peraturan pemerintah mengenai legalitas kayu, serta dapat membangun image positif masyarakat internasional terhadap pengelolaan hutan di Indonesia.